Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ibu Yuli Mulyana. Hari ini kita akan belajar materi limit fungsi di suatu titik. Sebelum belajar, harapannya walaupun ini belajar virtual, kalian tidak lupa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran ya. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan eksistensi limit fungsi di suatu titik secara intuitif. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan sifat-sifat limit secara intuitif. Sekarang manfaatnya. Untuk apa sih kita belajar limit? Ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama contohnya kita bisa membantu mendeskripsikan kecepatan sesaat pada gerak suatu objek. Pernah ya naik sepeda cepat sekali. Nah, ketika saat ke berapa detik kita bisa mendeskripsikan kecepatannya dengan limit. Yang kedua, dalam ketahanan besi menghadapi perkaratan, kita bisa melihat estimasi waktu kadaluarsanya suatu produk. Sebelum itu, mari kita ingat kembali materi sebelumnya. Yang pertama, ada pernyataan fungsi f(x) 2x dikurangi 4 per 2. Kita sederhanakan ya menjadi x min 2. Kita masukkan ke dalam tabel. Nah, misalkan x-nya itu 2,9, maka fx-nya berapa? Coba dihitung. 0,9. Kalian bisa pakai yang ini atau yang kedua ya. Berarti x min 2, 2,9 dikurangi 2 ya 0,9. Kemudian 2,99, 0,99, 2,999, 0,99, 2,9999 hasilnya 0,9999. Sekarang kita dekati dari 3,1. 3,1 dikurangi 2 hasilnya 1,1, 3,01, 1,01 dan seterusnya sampai 3,0001. Sekarang 3 berapa? Sebelum itu coba lihat grafiknya dulu. Grafiknya kita gambar ya, kita hubungkan. Ini yang 2,99 itu 0,9, 2,99 0,99 dan seterusnya. Kita dekati dari yang 2, nah sekarang yang 3, kita hubungkan juga. Nah, sudah ya. Nah, kita bisa membuat garis fungsi f(x) yaitu garis f. Yang kedua, ada fungsi g. Ditentukan gx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Sederhanakan bisa menjadi x plus 1. Kita masukkan dalam bentuk tabel seperti tadi juga. X-nya 0,9, 0,99. Coba gx-nya berapa? Kalau 0,9. Ya, 1,9. 0,9 ditambah 1 ya. Hasilnya 1,9. Tapi kalian juga harus perhatikan ke dalam bentuk yang pertama sebelum disederhanakan. Nah, kita dekati juga dari 1,1. Nah, perhatikan hasilnya. Kita gambar dalam grafik dulu. Nah, ini 0,9 dihubungkan dengan 1,9 dan seterusnya ya. Nanti kita gambar fungsi G atau garis G-nya. Nah, di situ. Sekarang perhatikan, mengapa bukan noktah penuh? Itu noktahnya berlubang ya. Karena 1 bukan merupakan anggota dari DG dan G1 tidak terdefinisi. Sekarang kalian coba perhatikan, masukkan 1 ke dalam bentuk yang pertama. 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 min 1 hasilnya berapa? 0 per 0. Maka 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Dalam fungsi G ini ada syarat bahwa 1 itu bukanlah anggota dari DG ya. Makanya noktahnya putih. Nah, sekarang ada situasi 1. Perhatikan. Fr ke R ditentukan oleh Fx sama dengan 2x min 1. Seperti tadi kita representasikan dalam bentuk tabel. Kita ambil dari 2,3 hasilnya 3,6. 2,5 hasilnya 4 dan seterusnya.
Dihitung sendiri bisa ya. Nah, sekarang dari 3,25 hasilnya 5,5 dan seterusnya. Nah, perhatikan. Ini mendekati 3 ya. 2,3, 2,5. Ini kan mendekati 3. Yang bawah mendekati berapa? 5. Ya, betul. Bilangan yang didekati fx dari arah kiri untuk x mendekati 3 adalah 5. Bisa ditulis limit x mendekati 3 dari kiri fx hasilnya adalah 5. Ini limit kiri. Nah, sekarang perhatikan yang kanan. Ya, mulai urut dari sana ya, 5,5, 5,2, 5,02. Ini juga mendekati suatu bilangan. Yang atas x mendekati 3 dari kanan, yang bawah hasilnya mendekati 5 juga. Bisa ditulis limit x mendekati 3 dari kanan, fx hasilnya 5. Bisa ditulis limit kanan. Nah, sekarang perhatikan, apakah limit kiri sama dengan limit kanan? 5, sama-sama 5. Berarti ya sama. Apa yang bisa kalian simpulkan? Limit x mendekati 3, fx ada, yaitu 5. Dimasukkan dalam bentuk tabel ya. Ini garis f dari fungsi f tadi. Kita masukkan. Ini nokta hitam karena ada ya. Ini tadi yang 3, mendekati berapa? Mendekati 5 ya. Perhatikan. Untuk x-nya mendekati 3, ternyata hasilnya mendekati 5. Sebaran x mendekati 3. fx mendekati 5. Bisa ditulis seperti itu ya. Maka F3 ada. Kenapa? Karena limit kiri sama dengan limit kanan. Maksudnya dia didekati dari kiri, itu sama dengan dia didekati dari kanan, menghasilkan angka yang sama, yaitu 5. Maka kesimpulannya adalah fx, limit x mendekati 3 untuk fx sama dengan 5. Jelas ya? Coba sekarang kita ke situasi yang kedua. Ini fungsi gx. Gx-nya itu x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, seperti tadi kita representasikan dalam bentuk tabel 0,8, 0,9, 0,99 dan seterusnya. Hasilnya 1,8, 1,9, 1,99 dan seterusnya. Dari sebelah kanan juga 1,2, 1,1, 1,01, 1,001. Hasilnya mendekati 2. Bisa ditulis ya, limit kirinya adalah limit x mendekati 1 dari kiri, gx sama dengan 2. Limit kanannya juga bisa ditulis 2 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah limit kiri sama dengan limit kanan? Sama. Apakah nilai dari G1 ada? Kita masukkan ke dalam persamaan. Coba 1 kuadrat dikurangi 1 per 1 min 1. Tidak ada. Maka 0 per 0 kan, makanya tidak ada. Karena G1 tidak ada, karena G1 sama dengan 0 per 0 tidak terdefinisi, maka bisa disimpulkan bahwa limit X mendekati 1 untuk Gx itu tidak ada. Maaf, salah ketik. Kita representasikan dalam bentuk grafik. Sama seperti tadi ya, dimasukkan untuk ke 0,8 dan seterusnya. Ternyata untuk X-nya mendekati 1, itu menghasilkan sebaran dari kiri dan kanan mendekati 2. Akan tetapi kita punya G1 itu tidak ada, karena G1 menghasilkan 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Jelas ya. Maka G1 tidak ada. Kita ke situasi 3. Untuk R ditentukan oleh Hx, ada 2, x kuadrat min 1 untuk X-nya kurang dari sama dengan 1, dan X plus 1 untuk X-nya lebih dari 1. Masukkan ke dalam tabel.
Coba perhatikan, ini dihitung ya. Mendekati berapa? Mendekati 1. Yang sebelah kanan mendekati 2. Limit kirinya mendekati 1, limit kanannya mendekati 2. Pertanyaannya, apakah limit kiri sama dengan limit kanan? Tidak, karena berbeda ya, satunya mendekati 1, satunya mendekati 2. Apa yang bisa kalian simpulkan? Limit X mendekati 1 untuk HX tidak ada. Nah, bisa lebih jelas lagi kalian perhatikan dalam bentuk grafik. Memang tidak bertemu ya, jadi tidak mungkin ada nilainya. Ya, satunya grafik kuadrat, satunya garis, dan tidak bertemu. Bisa kita simpulkan apabila limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limit untuk HX itu tidak ada. Jelas ya? Nah, sekarang coba kalian ingat dari situasi 1, situasi 2, dan situasi 3. Situasi 1 tadi, limit kiri sama dengan limit kanan, maka limit fx-nya ada. Situasi 2, sama kiri dan kanan akan tetapi tidak memenuhi karena A-nya, X mendekati A, A-nya itu bukan anggota dari DG atau range G ya, maka GA-nya tidak ada. Yang ketiga tadi, limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka limitnya tidak ada. Nah, ini definisi secara intuitif. Misalkan f adalah fungsi variabel x dan L adalah bilangan real, maka limit fx untuk x mendekati A sama dengan L. Artinya jika x mendekati A, maka fx akan mendekati L. Untuk catatan, A tidak perlu ada di DF. Jika A anggota DF, maka FA tidak perlu ada. Coba perhatikan. Dalam bentuk grafiknya seperti itu ya. Kemudian kita ke sifat-sifat limit. Sifat yang pertama, coba kalian perhatikan fx-nya sama dengan 2. Sebarannya x sekitaran 1. Untuk nilai gx-nya sama dengan min 1, untuk sebaran x sekitar 3. Hasilnya itu ya. Untuk nilai hx sama dengan 10, sebarannya x sekitar min 2. Limit X mendekati 1 untuk 2 sama dengan 2. Iya. Untuk limit X mendekati 3 untuk min 1, hasilnya adalah min 1. Dan limit X mendekati 2 untuk 10, hasilnya adalah 10. Jadi, limit K untuk X mendekati A adalah K, dengan K-nya suatu bilangan real. Ini yang kedua, sifat yang kedua. Coba perhatikan sekarang fx-nya untuk sebaran nilai X di sekitar 3. Limit X untuk X mendekati 3, hasilnya adalah 3. Sama ya. Kemudian limit X untuk X mendekati 5, hasilnya juga 5. Yang terakhir, untuk limit X, X-nya mendekati negatif 5, hasilnya juga negatif 5. Bisa kita simpulkan, limit X untuk X mendekati A, hasilnya adalah A. Dengan A suatu bilangan real, perhatikan. Sekarang sifat yang ketiga, perhitungan numerik fx untuk x di sekitar 3. Ini 2x ya, 2x. Tadi perkalian dari 2x-nya kan yang tadi sudah dicoba, sekarang 2x, berarti kan kali 2-nya dari tadi. Limit 2fx untuk x mendekati 3 bisa kita keluarkan 2-nya menjadi perkalian 2 dikali limit X untuk X mendekati 3. Sama hasilnya. Dengan K suatu bilangan real, limit K kali Fx untuk X-nya mendekati A, maka hasilnya adalah K dikali limit Fx untuk X mendekati A.
Jelas ya? Sekarang sifat yang keempat, ada penjumlahan. Limit f(x) ditambah gx untuk x mendekati a bisa kalian pisahkan langsung menjadi limit f(x) untuk x mendekati a ditambah limit gx untuk x mendekati a. Itu kalau penjumlahan ya. Kemudian kalau pengurangan sama juga, tinggal dipisah dengan kurang. Sifat yang keenam ini perkalian. Bagaimana jika fx-nya dikali dengan gx, maka bisa kalian pisahkan juga limit fx untuk x mendekati a dikali limit gx untuk x mendekati a. Sama juga untuk pembagian, bisa langsung kalian pisah. Dengan syarat yang bawah tidak sama dengan 0, karena ini per ya, perperan. Sekarang sifat yang ke-8. Bagaimana dengan pangkat? Pangkat ini kan berarti artinya fx dikalikan fx sebanyak n. Ini kan perkalian ya, faktornya n. Berarti kalian bisa tuliskan sifat 6 tadi, kalau perkalian kan dikeluarkan ya. Berarti bisa kalian tuliskan jika ada fx-nya itu dipangkatkan dengan n, maka kalian bisa tulis limit fx untuk x mendekati a dipangkatkan n, begitu. Sifat yang ke-9, coba perhatikan, limit fx, ini kan tadi yang n sudah ya, sekarang yang pangkat 1/n pun sama, pangkatnya bisa langsung kita keluarkan. Kalau ini kan 1/n ya, bisa dirubah menjadi akar pangkat n dari f. Dikeluarkan juga. Nah, sekarang ada 4 soal, silahkan kalian catat, kalian kerjakan, kemudian hasilnya dikumpulkan di dalam satu file PDF, dikumpulkan dalam link tugas yang ada di Google Classroom. Ada 4 soal ya, silahkan diperhatikan. Ada pilihan jawabannya, tapi Ibu minta kalian mengerjakan dengan langkah kerjanya. 10 menit ya. Nah, sekarang coba perhatikan setelah kalian mengerjakan kuis tadi, coba kalian perhatikan pertanyaan Ibu, siapa yang membuat fungsi ini? Siswa. Kemudian perhatikan gedung pencakar langit itu siapa yang membuat? Arsitek atau manusia. Kalau ini siapa yang membuat? Yang memfoto manusia ya, tapi alam yang luar biasa ini siapa yang membuat? Apakah ada begitu saja tanpa ada penciptanya? Tidak mungkin. Yang membuat pasti Tuhan Yang Maha Esa ya. Maka kita patut bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu saja. Jangan lupa juga untuk berdoa, karena dengan rasa syukur, walaupun kita pembelajarannya jarak jauh seperti ini, masih banyak yang lebih membutuhkan daripada kita. Mungkin kita sinyalnya kadang ada, kadang tidak. Nah, bahkan ada yang sama sekali tidak ada sinyal. Bagaimana mereka belajar? Nah, kita patut bersyukur dengan segala yang kita miliki. Jangan lupa berdoa, jangan lupa semangat belajar, walaupun kita belum tatap muka, tapi tetap semangat kalian untuk belajar, Ibu hargai dari sini. Semangat. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.